Kisah teladan perjalanan Imam Syafi'i menuntut ilmu. Ketika berguru di kota Mekah, Imam Syafi'i diperintahkan oleh gurunya, "Wahai Muhammad, pergilah engkau ke Madinah untuk berguru lagi, karena sesungguhnya ilmuku sudah habis. Semuanya sudah kuajarkan kepadamu." Imam Syafi'i pun menuruti perintah sang guru, dan beliau segera berpamitan dengan sang ibu. Sang ibu berkata, "Pergilah engkau menuntut ilmu di jalan Allah. Kita akan bertemu nanti di akhirat." Di Madinah beliau berguru kepada Imam Malik. Tak butuh waktu lama, Imam Syafi'i langsung merayap ilmu yang diajarkan Imam Malik, sehingga semua orang terkagum-kagum dibuatnya. Termasuk sang guru pada saat itu merupakan ulama tertinggi di Madinah. Imam Syafi'i menjadi murid kesayangan Imam Malik. Imam Syafi'i kemudian mengembara ke Irak dan menimba ilmu di sana. Beliau berguru kepada murid-muridnya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Meski sudah banyak merayak ilmu di Irak, Imam Syafi'i belum ingin pulang karena belum ada panggilan dari ibundanya. Di Irak, Imam Syafi'i berkembang menjadi murid yang terkenal, sangat pintar dan cerdas. Sehingga dalam waktu singkat beliau sudah diminta untuk mengajar, dan tak butuh waktu lama, ribuan murid pun berbondong-bondong untuk berguru kepadanya. Hingga beliau menjadi ulama besar terkenal ke seluruh penjuru Irak hingga Hijaz. Ibunda Imam Syafi'i pada setiap tahunnya juga melakukan ibadah haji. Pada kesempatan tahun itu pun, sang ibu melaksanakan ibadah haji. Pada saat itu, sang ibu mengikuti kajian dari salah satu seorang ulama, yang mana sang ulama tersebut sering mengucapkan nama Imam Syafi'i. Mendengar ulama tersebut sering mengucapkan nama sang anak, setelah pengajian, sang ibu pun menjumpai ulama tersebut. Sang ibu bertanya kepada sang ulama, "Wahai Syekh, siapakah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i?" Sang ulama menjawab bahwa Imam Syafi'i adalah gurunya di Irak. Kemudian sang ibu dengan penasaran menanyakan lagi kepada sang ulama bahwa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang manakah yang dimaksud. Ulama tersebut pun menjawab bahwa beliau merupakan ulama besar yang berasal dari kota Mekah. Sang ibu pun terkejut mengetahui bahwa guru ulama tersebut merupakan anaknya. Kemudian sang ulama menyampaikan kepada ibunya Imam Syafi'i bahwa beliau berpesan apa kepada sang anak. Sang ibu menjawab bahwa ia telah memperkenankan sang anak untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya ulama tersebut di Irak, beliau langsung menyampaikan pesan tersebut kepada sang guru Imam Syafi'i. Mendengar kabar tersebut langsung bergegas untuk pulang ke Mekah. Mendengar kabar sang imam akan pulang, penduduk Irak sangat sedih, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika sang imam akan pulang, masyarakat serta murid pun telah menyiapkan bekal kepada sang imam. Karena sang imam telah menjadi imam besar di Irak, beliau pun menerima bekal yang sangat banyak. Ratusan ekor unta telah diterimanya dari masyarakat dan muridnya di sana. Sesampainya sang imam di pinggir kota Mekah, beliau memerintahkan sang murid untuk memberitahukan sang ibu bahwa anaknya sudah di pinggir kota. Sang ibu bertanya apakah yang ia bawa. Sang murid dengan bangga menjawab bahwa sang imam membawa ratusan unta dan harta lainnya. Mendengar itu, sang ibu sangat marah dan ia tidak memperbolehkan sang imam untuk pulang. Dengan rasa bersalahnya, sang murid kemudian menjumpai sang imam dan menyampaikan pesan ibundanya. Mendengar berita itu, sang imam sangat ketakutan dan menyuruh sang murid untuk mengumpulkan seluruh orang-orang miskin kota Mekah, kemudian memberikan seluruh hartanya. Kemudian sang imam memerintahkan sang murid kembali ke ibundanya lagi untuk memberitahukan hal ini, bahwa yang tersisa hanyalah kitab-kitab dan ilmunya.
Setelah mendengar kabar itu, sang ibu memperbolehkan sang imam untuk pulang kembali ke rumahnya. Baik, itulah cerita singkat tentang perjalanan menuntut ilmu Imam Syafi'i. Semoga bermanfaat.